Saya meyakini sekarang bahwa Danu mengganti nama-nama mengganti dengan pelaku sebenarnya terhadap klien kami. Ya, sesuai prediksi kita ya, makanya kita minta ke majelis hakim untuk diberi kesempatan untuk replik besok, karena kita melihat jawabannya sudah sesuai prediksi bahwa sudah menyangkut pokok perkara ya. Di dalam jawabannya pun jelas di situ mengenai pokok perkara semua, makanya saya mempunyai kewajiban karena ini kan berbicara formalitas acara ya, artinya belum menyangkut pokok perkara, tapi dari jawaban permohonan tadi dari Polda Jabar sudah menyangkut pokok perkara, makanya saya harus melakukan membuat replik menyanggah semua tentunya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar dalam perkara ini. Tadi jawabannya apa Pak? Dari kalau ada, dari Polda? salah satunya adalah di dalamnya adalah menceritakan semua adegan rekonstruksi. Semua adegan rekonstruksi disampaikan ya. Saya pikir itu sudah menyangkut pokok perkara, tidak perlu disampaikan di sini. Karena kami dalam hal ini ya mempertanyakan penetapan. Dan ketika mereka menyajikan dua alat bukti bahwa mereka yakin dengan penetapan tersangka terhadap klien kami yang 3 orang ini, artinya mereka tidak perlu lagi memberikan argumen-argumen lain selain fakta dan bukti yang mereka miliki. Tapi ketika mereka menyampaikan salah satunya adalah pokok perkara, saya semakin yakin bahwa Polda Jabar tidak memiliki bukti untuk penetapan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Hanya ada pengakuan Danu saja. Sementara kan kita ketahui 4 orang, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, Abi itu membantah keterangan Danu. Sehingga saya dapat simpulkan yang sudah mengakui sebagai pembunuh adalah Danu. Sudah mengakui. 4 orang ini menyanggah, 5 orang tersangka ditetapkan, 4 menyanggah dan 1 sudah mengakui. Artinya kan sudah jelas siapa yang membunuh. Ya? Saya meyakini sekarang bahwa Danu mengganti nama-nama mengganti dengan pelaku sebenarnya terhadap klien kami. Saya meyakini itu. Berarti memang ada pelaku lain. Saya pikir masih ada pelaku lain dan Danu masih menyembunyikannya karena 4 orang ini menyanggah, membantah. Dan perlu diingat, saksi-saksi yang diperiksa di Polres Subang tidak seluruhnya diperiksa oleh Polda Jabar, ya kan? Termasuk saksi yang meringankan Fadil dan Ramdan itu karena kita sodorkan, karena saksi itu yang menemani Arigi semalaman. Bagaimana Arigi dikatakan sebagai pelaku utama atau eksekutor menurut keterangan Danu, sementara ada 2 saksi yang menyanggah. Otomatis kan keterangan Danu terbantahkan oleh 2 orang saksi ini. Tetapi Polda tetap menetapkan Arigi, Bu Mimin, kemudian Abi sebagai tersangka. Berarti penegasannya berarti tadi jawaban kenapa ditetapkan tersangka itu karena itu sudah masuk pokok perkara. Ya, saya pikir jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar bukan itu yang kita harapkan. Kita ingin menginginkan apa sih bukti yang mereka miliki, ya kan? Keterangan siapa yang melihat Bu Mimin, Arigi, Abi ada di TKP selain Danu misalnya, atau alat bukti apa, petunjuk apa yang dimiliki oleh Polda Jabar berkaitan dengan pelaku tindak pidana di malam hari itu. Apakah ada petunjuk untuk Bu Mimin kah? Ada untuk Danu kah? Untuk Arigi atau Abi? Ada nggak tidak itu? Yang kami tanyakan itu hari ini. Yang ternyata itu hanya ada pengakuan Danu. Dan persis itu diceritakan dalam rekonstruksi yang 95 adegan. Ada jawabannya. Jadi otomatis saya harus menjawab. Saya sudah punya feeling sebelum baca itu pun kelihatannya ini akan pokok perkara. Karena sumbernya adalah keterangan Danu, otomatis ya pokok perkara. Coba kalau misalnya ada lain, kalau misalnya ini ada golok, ada bercak darah misalnya, itu ada misalnya DNA asing, itu DNA yang 3 orang misalnya Bu Mimin, Arigi, Abi, itu kan betul. Tetapi kan itu tidak ada. Yang ada itu sampai hari ini yang disodorkan oleh Polda Jabar adalah pengakuan Danu. Hanya pengakuan Danu. 1 saksi bukan saksi. Jadi tidak ada yang konkret Bang ya? Sampai sejauh ini saya belum baca semuanya, tapi saya melihat itu adegan rekonstruksi lah yang dijadikan argumen oleh pihak Polda Jabar seolah-olah penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu valid, memenuhi 2 alat bukti. Makanya konyol kalau misalnya tiba-tiba ini tidak dibalikan kembali berkasnya ke Polda Jabar, Polda Kejati. Karena 2 alat bukti sampai hari ini belum terpenuhi. Bang, jika ini berandai-andai Bang ya, jika klien Bapak di persidangan ini misalkan menang, apakah status tersangka klien Bapak bisa berubah?
Ya, yang kita mohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka, artinya status kalau memang ini dikabulkan, kita uji penetapan tersangkanya, dan kalau ini dikabulkan, artinya kan status tersangkanya harus dibatalkan. Apakah itu satu paket dengan Pak Yosef? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti langkah dan selanjutnya. Saya lihat di proses ini seminggu ke depan. Ya. Yang jelas dari jawaban Polda kami sudah dapat pemahaman bahwa penetapan Bu Mimin, Harigi, dan Abi hanya didasarkan pada pengakuan Danu. Sepihak berarti ya Bang ya? Ya, satu orang. Ya. Berarti untuk persiapan besok tahu Bang?